Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini di sini saya akan membuat sebuah website sederhana menggunakan PHP dan juga MySQL dengan menggunakan template dari admin LTA yang merupakan template yang sangat template-nya tuh menarik lah untuk kita pakai. Untuk itu langsung saja kita akan cara membuatnya. Ini masuk aja. Oke, di sini saya akan menuliskan berdasarkan video yang ada di YouTube kali ini. Jadi di video ini memperlihatkan bagaimana cara memulai membuat aplikasi web sederhana menggunakan PHP dan juga MySQL dengan fasilitas template admin LTA. Jadi di sini fokus utamanya adalah download dan setup template admin LTA. Di sini kita membuat halaman login sebagai halaman awal akses pengguna. Oke, langsung saja kita masuk. Di sini kita bikin tab baru. Nah, di sini kita ketik cari admin LTA. Nah, kita search aja, kita klik. Oh iya, di sini wifi belum. Apa nih wifi? Sabar sebentar guys. Wifi lagi hujan di sini. Sabar. Ngaco. Ini wifi rusak lagi ya? Terus lagi ya. Oke. Sabar, kita sambungin dulu wifi. Di sini karena wifi kosannya rusak, ini pakai hotspot bentar. Oke. Kita jalan. Kita balik lagi ke video. Di sini kita refresh. Nah, setelah kita klik bagian pertama ini admin LTA-nya, dan di sini adalah sebuah tampilan webnya yang Bootstrap admin dashboard template ini admin LTA-nya. Ini adalah tampilannya. Di sini kita banyak ya, di sini penjelasannya di sini banyak. Inilah pakai Laravel, Angular, React, Bootstrap dan Vue.js. Jadi langsung saja kita masuk ke bagian live preview. Oke, di sini adalah tampilan utama dari template admin LTA-nya. Di sini adalah dashboardnya. Di bagian dashboard. Nah, di sini kita bisa lihat dashboardnya banyak ya. Terus di sini juga ada dashboard V2, V3 dan juga yang lain-lain. Di sini juga ada bagian widgets. Nah, di sini tampilannya yang bisa kita, kalau mau kita template ya, kita pakai. Setelah itu lanjut di bagian table ya, table. Ini bagian profile seperti ini. Terus di bagian mana dah? Sabar sebentar guys, di sini agak aneh. Ya di sini bagian elemen. Nah, di sini ada juga model alert. Nah, di sini ada model ini bisa kita salin ya, bisa kita pakai template-nya. Terus di bagian tables, salah. Di bagian tables di sini yang utama ini ada data tabelnya juga. Ya gini ya. Terus
langkah selanjutnya kita lihat di video pertengahannya itu gimana Ini ya, lihat. fitur mailbox sederhananya menggunakan template, klik download, isi download dari sistem tersebut adalah proses maka tampilan awal yang muncul sudah terdapat itu berada di ekstras ya. Ini ada login. Guys, coba kita balik lagi, kita cari di bagian ekstrak. Nah di sini guys, tadi bagian login untuk bisa masuk ke sebuah website gitu ya, pasti kan namanya ada yang butuh namanya login itu. Nah di sini template-templatenya dari login register yang V1 kita bisa lihat di sini loginnya tandanya kayak gini. Terus ini kalau misalkan tampilan lupa passwordnya dan juga yang lain-lain ya guys. Dan juga di sini juga ada yang login register yang bagian V2. Di sini hampir kurang lebih ya sama ya, UI-nya tampilannya. Terus di bagian ini kita akan langsung saja membuat tampilan loginnya dengan cara kita dari ini kita pakai ya buat masuk ke sebuah web pasti kan butuh namanya login gitu. Nah di sini kita pakai aja yang bagian login register V2 ini. Setelah itu kita balik lagi dulu, balik ke halaman ininya, halaman utamanya. Nah setelah itu kita masuk ke tampilan utama yang tadi, kita masuk ke bagian download guys. Nah di bagian download ini kita cari di bagian, kalau di videonya itu dia di bagian admin LTE versi 32. Nah ini yang ini ya, dia downloadnya di bagian ini. Terus kita langsung saja download di bagian ini. Oh iya salah nih, di bagian ini kita klik aja blokir. Bukan deh, salah. Mana ya, kok nggak ada coy, kok nggak ada nih. Di sana ya bagian linknya tuh. Kita pencet di sini bagian sini. Nah kita download yang bagian zipnya ini ya. Nah kita download aja, nanti kalau misalkan udah kita download kita buka gitu, kita masuk ke bagian folder guys. Nah di sini kita masuk ke bagian folder aja. Di sini ada polisinya, ada downloadnya admin LTE 40. Enggak, sebelumnya kalau download nanti biasanya ada di bagian halaman ini, di bagian folder download ini. Nah di bagian download ini kan Anda salah download, jadi Anda ngikutin di video, jadi Anda download lagi yang bagian 32 ini. Anda salah yang versi ini, biar untuk ngikutin dari videonya. Terus setelah kita download misalkan ini nih admin LTE versi 400, di sini kita langsung aja kita guys nih, kita cut gitu kan. Anggap aja ini yang versi 400 ini versi 3.20 tadi ya. Ini kita cut, terus kita pindah ke bagian kita pindah bagian apa ya kalau salah tuh, SAM PP. Terus kita masuk ke bagian htdocs. Nah di sini baru kita namanya ini menaruhnya ya, di bagian ini kita taruh paste di bagian sini. Sebelum kita paste ini kita bikin file dulu di bagian folder ini, folder ya, di folder di bagian ini kita kasih namanya si kampus ini guys. Nah kalau udah kita bikin folder baru di sini, kita tadi itu yang kita cut tadi tuh kita paste di sini guys, masukin sini aja. Nah nanti
tampilannya seperti ini. Habis itu baru setelah ini anggap aja ini belum ada guys. Jadi misalkan ini masih murni zip tadi, habis itu baru kita ekstrak di sini. Nah, setelah ekstrak di sini, terus kita akan membukanya di bagian sini admin LTE. Kita lihat dulu di bagiannya ada apa aja. Nah, karena kita mau buka di bagian halaman login tadi, kita akan mengarah ke bagian sebelum itu kita akan buka ya yang kita download tadi ke bagian ini, bagian webnya yang udah kita download tadi. Di sini kita tulis localhost si kampus yang tadi nama file namain si kampus. Terus di sini karena anak mengasih nama filenya tadi adalah app, aslinya ini bukan app ya, ini diganti juga guys, aslinya masih admin LTE juga, admin LTE dari zip tadi ini, yang zipnya ini kita bikin lagi buat mengambil namanya loginnya, bagian loginnya itu. Setelah itu kita masuk ke bagian packs sebenarnya example, terus kita cari tuh di bagian login video HTML ini. Setelah kita ini kan harusnya di sini kita langsung aja guys ketik gitu kan. Nah, diketik tuh di sini harusnya si kampus login HTML tuh, nanti muncul halamannya seperti kayak yang ada di YouTube ini guys. Nih. Dan registrasi untuk versi pakai yang versi login yang kemudian pakai Gatsby Fiber. Dengerin cewek lo, bukan Jeffrey. Pakai Gatsby Fiber biar ganteng beneran. dan page example kita copy, kemudian kita taruh di depan di folder awal ya. Kita ganti namanya, kalau namanya masih login versi 2, nanti kalau kita buka jadi tadi yang tadi itu di copy guys, ini di copy terus ditaruh bagian luar sini ya, bagian luar sini guys. Nah terus di sini kok gelap coy, cahaya. Sini kita buka cahaya guys. Di sini karena kameranya di sini kurang pencahayaan, jadi ya begitu ya. Astagfirullah. Yang penting gini ya, dah kelihatan dah. Iya sih. Nah. Oke guys, sorry. Ini karena lagi record. Nah, sini kita lanjut. Langsung mendirect ke halaman. Maksudnya sebelum ini kan karena udah jadi di bagian YouTube ini, di bagian part 1 ini. Jadi di sini belum dikasih apa ya. Di bagian sini tuh aslinya juga sama, dikasih apa namanya, ini di bagian ini tadi yang login tadi itu di bagian copy di bagian belum ini, terus baru nanti kita ditaruh sini nanti aslinya sebenarnya kayak gini guys. Tapi sebelum itu kita harus nyalain SMPP nya dulu ya guys, jangan lupa di sini kita buka SMPP nya, kita nyalain di bagian database nya sini, update sini buat menampilkan, sini buat database nya guys, jangan lupa itu guys. Kalau nggak dinyalain nggak bakal muncul guys. Nah, setelah itu
sebenarnya belum kayak gini ya, karena Ana udah jadi langsung kayak gini hasilnya. Langkah selanjutnya kita lihat dulu di video clip ini. Login ya. Untuk itu kita rubah saja namanya menjadi indeks. Bagian indeks. Indeks karena kita menggunakan PHP, maka namanya indeks. Nah, yang bagian login tadi tuh kita ganti guys, nih indeks PHP. Yang mana kalau kita buka, kita klik, terus kita open pakai VS Code. Nah, nanti struktur apa ya? Kodenya tuh seperti ini guys. Nah, ini kode buat bagian login. Bagian login tadi yang hasilnya tuh seperti ini guys. Nah, ini kode-kodenya tuh seperti ini, menghasilkan tampilan seperti ini. Oke, kita balik lihat videonya dulu. Sini Titik dia PHP. ini. ke Setelah itu baru dot nanti apa? setelah ganti nama tadi, baru kita refresh lagi, nanti dia bakal muncul tampilannya seperti ini. Indeks dot ini sudah indeks PHP-nya dengan PSP. Kita lihat dia Di sini kan kalau kita lihat ya di video ini nih, YouTube ini kan bagian href nih. Ini kan masih titik-titik ini titik-titik. Nah, kita buka di VS Code tadi itu gunanya untuk mengganti bagian href ini yang kosong ini. Kita kasih namanya tuh folder app guys. Ini app pluginsnya tuh. Nih sini buat biar mengarah ke sebuah tujuan. Iya, ini folder kita. Nah, di sini mana tadi? ya di plugin ini ya, plugins. Oke, kita masuk 2 folder berarti kalau gitu. Admin LTE lagi, kemudian ke plugins. Oke, kita cut dulu aja di sini semuanya. Langsung masuk ke sini ya, folder ini aja. Kita paste di sini biar tidak terlalu banyak masuk ke dalam directory. Kemudian folder admin LTE-nya kita delete. Nah, tadi hasilnya kan gini guys. Jadi ceritanya gini. Kan sebelumnya kan admin LTE ini kan ada 2 nih. Sebelum di app ini yang tadi nih. Ini kan hasil admin LTE yang hasil zip tadi ini. Nah, itu di bagian zip ini yang tadi kita ekstrak tadi ini, itu kita kita cut nih bagian semua yang ada di dalam admin LTE ini. Kita cut semua guys, kita cut semua. Kalau kita cut semua, kita pindahin misalnya di cut ya, diambil semuanya tuh, ulang lagi ya. Nah, ini di sini sepanjang ini. Nah, itu kita cut ya. Setelah itu baru kita pindah ke bagian sini ya. Ya, masuklah aplikasi ini folder ini, baru kita copy. Nah, kita copy semuanya tadi itu yang kita cut tadi dari yang bagian zip, terus baru kita ganti yang bagian admin LT ini, kita tulis app gitu guys. Nah, jadi fungsi di sini akan mengarah ke bagian login app ini dari indeks ini, buat lebih mengarah lah. Jadi app ini gunanya buat mengambil dari folder kita itu. Setelah itu lanjut, karena ada 2 ini karena 2 ya aja ke satu directory, kemudian menjadi app gitu ya. Oke. Kemudian karena dia masuk ke satu directory, kemudian ke plugins, maka bentar guys, melek. Sejak kapan? Jadi intinya guys, setelah itu
lanjut aja kita ini karena wifi nya bermasalah, langsung kita lanjut aja. Nah, untuk memunculkan website ini, lanjut kita masuk ke bagian folder. Setelah itu kan tadi udah ngasih app. Nah, di bagian Flashcode ini kita ganti ini tadi yang tadi kita ganti app itu. Nah, ini guys, paham ya, kasih app lah. Terus setelah itu baru kita buka di bagian ini hasil akhirnya guys. Kalau kita mau buka bagian dashboardnya, app ini tadi. Nah, itu nanti lebih ini ya, lebih ke dalam app itu menampilkan apa yang ada di dalam ini guys. Nah, tadi kan dashboard semuanya tuh. Jadi kalau kita tulis si kampus, localhost kampus app, nanti dia bakal menampilkan halaman dashboard template ini admin LTE. Nah, setelah itu kalau kita mau ke bagian tadi namanya apa, halaman login ini tadi, yang bagian login video HTML tadi yang kita ganti namanya jadi index PHP ini, itu untuk kita mengambil template login dari sebuah web yang ada di bagian UI tadi, elements, terus bagian bagian table bukan kolom, bukan ekstrak bagian ekstrak tadi. Nah ini yang kita tadi ini kan kita mau ngambil ini. Jadi untuk kita buat ngambil ini, kita tinggal cukup ganti aja nih bagian ini tadi guys. Mana ya? Jadi kita cukup panggil aja localhost si kampus guys. Astagfirullah, salah. Jadi salah guys. Tadi mana? Nah, ini kita tampilin, tapi bagian up-nya kita hapus. Nah, kenapa dia munculnya admin? Karena kita kan udah mengganti tadi, mengeluarkan dari yang login video HTML tadi, kita keluarin, kita taruh di luar di bagian si kampus ini. Jadi dia akan mengarah ke bagian HTML bagian login ini guys, karena yang kita pilih tadi guys. Nah, jadi kenapa bisa ngarahnya kayak gitu ya, tadi karena kita keluarin tadi tuh guys, yang bagian HTML nya ditaruh luar. Nanti hasilnya jadinya seperti ini ya guys ya, untuk tampilan sebuah login dari web. Nah, di sini mana akan ngasih tahu, jadi fungsi dari template admin LTE ini sebagai front end ya. Ini front end nih tampilan layoutnya, terus sebagai dashboard lah istilahnya yang tadi ya, app ini. Kalau kita buka app, nah ini ya, nah itu fungsinya sebagai dashboard atau admin panel yang sudah didesain siap pakai mempercepat pembuatan UI gitu guys. Terus kita pakai PHP dan juga MySQL nantinya itu sebagai backend atau ya database lah. Di sini pentingnya konfigurasi ya guys, di sini buat koneksi database agar data login sebelum mengakses halaman tertentu. Nanti struktur folder dari dan organisasi file yang ini di sini nih, yang ada semua yang ada dalam tadi ini di admin ini, itu menjaga agar file-file seperti template, halaman login, file PHP, processing, konfigurasi dan lain-lain itu akan mudah dipelihara gitu guys. Jadi kelebihan kita memakai sebuah template ini adalah yang tadi, yang ini ya, itu mempercepat development UI karena memakai template. Jadi ya begitu ya guys. Mungkin ini saja di video part pertama ini.
Nanti kalau udah, nanti kita lanjut di bagian ini yang kita bakal desain bakal tindak lanjuti lah bagian web ini. Oke, ini saja mungkin di video part 1 ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada ngelantur dikit atau salah ya, karena apa adanya. Harap dimaklumi karena masih belajar guys. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys.